Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rukun iman berikutnya, yaitu setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci. Sekarang rukun iman yang keempat, al-iman bir rusul, iman kepada para rasul. Termasuk di dalamnya adalah para nabi. Kita tahu bahwasanya para rasul dan para nabi adalah perantara antara Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantara para rasul inilah Allah menyampaikan risalahnya, menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Oleh karenanya, di antara tugas yang harus disampaikan oleh para rasul adalah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh dan untuk beriman dengan hari akhirat, bahwasanya di sana ada hari kebangkitan di mana mereka akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka, kemudian akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tersebutlah orang-orang terbaik. Adalah orang-orang terbaik. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sungguhnya Allah telah memilih di antara para malaikat ada utusan-utusan dari kalangan para malaikat. Tidak semua para malaikat menjadi utusan Allah. Di antaranya Allah memilih malaikat Jibril di antara sekian banyak para malaikat. Demikian juga wa minan nas, dan di antara manusia Allah juga milih. Istifa, kata Allah, Allahu yastafi, yaitu Allah memilih di antara manusia ada yang diangkat menjadi para rasul, dan Allah lebih tahu siapa yang dipilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya, yaitu siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang rasul, itu Allah yang lebih tahu. Nah, para rasul jumlah mereka sangat banyak, para nabi dan rasul. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para rasul tersebut ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Yang sampai kepada kita dalam Al-Qur'an ada 25 nabi dan rasul, tapi sungguhnya para rasul jumlahnya lebih banyak daripada jumlah tersebut. Hanya saja kabar-kabar mereka tidak sampai kepada kita. Nah, para rasul yang kisahnya sampai kepada kita dan juga para nabi, maka wajib bagi kita untuk beriman kepada mereka seluruhnya. Semuanya kita imani bahwasanya mereka semua utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan sebagaimana sifat-sifat orang beriman, mereka berkata la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Itu semua kami imani. Semua para rasul tersebut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang mengingkari satu rasul atau mengingkari seorang nabi, berarti dia telah mengingkari seluruh nabi. Meskipun yang diingkari cuma satu, berarti dia telah mengingkari seluruh nabi. Kenapa? Karena seluruh nabi tersebut, seluruh rasul tersebut adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi dan rasul tersebut membawa pesan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada kaumnya sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah tagut, yaitu tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah. Sehingga semuanya menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya abna'u allat. Dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kata Nabi SAW, kami para rasul seperti saudara-saudara yang seayah tapi berbeda ibu. Maksudnya apa? Kata para ulama menjelaskan, para nabi ini seluruhnya menyuruh kepada tauhid, menyuruh agar orang tidak menyembah kecuali kepada pencipta alam semesta dan meninggalkan segala penyembahan peribadatan kepada makhluk. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, tetapi intisari dakwah mereka adalah sama. Karenanya, siapa yang mengingkari seorang rasul atau mengingkari seorang nabi, pada hakikatnya dia telah mengingkari intisari dakwah nabi tersebut, dan konsekuensinya dia mengingkari seluruh nabi dan rasul. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang kaum-kaum terdahulu, meskipun yang didustakan hanya satu nabi, tapi dianggap telah mendustakan seluruh nabi. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabat qaum Nuhinil mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Perhatikan, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nuh cuma satu rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah memandang ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, sama saja mereka telah mendustakan seluruh nabi. Kata Allah, kadzdzabat qaum Nuhinil mursalin. Sungguhnya kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Demikian juga yang berlaku pada kaum Ad. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud.
yaitu kaum Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat 'adunil mursalin." Ya. Sungguhnya kaum Ad ya telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Ad hanyalah Nabi Hud alaihissalam. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Hud, Allah menganggap mereka telah mendustakan seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum Samud. Kadzabat Samudul mursalin. Kata Allah, sungguhnya kaum Samud telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Samud hanyalah Nabi Saleh. Demikian juga kaum Syuaib. Kadzabat ashabul aikatil mursalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kaum Syuaib mendustakan seluruh para nabi. Padahal yang didustakan cuma Nabi Syuaib. Demikian juga kaum Lut. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Sungguhnya kaum Lut telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang didustakan hanyalah Nabi Lut alaihi salam. Jadi intinya, ketika kita beriman kepada para rasul, kita beriman kepada seluruh rasul dan nabi. Tidak boleh kita beriman kepada sebagian, kemudian kita kufur kepada sebagian yang lain. Oleh karenanya salah, di zaman sekarang ini, ada suatu kaum yang mereka hanya beriman kepada Nabi Musa. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka beriman kepada Nabi Musa, namun mereka tidak beriman kepada nabi-nabi seperti Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman. Yang mereka imani hanyalah Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi Isa mereka tidak beriman. Mereka menganggap Nabi Isa telah merubah Taurat dengan memansuhkan sebagian hukum Taurat. Mereka tidak ridha Nabi Isa sebagai seorang nabi. Bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Isa sebagaimana Allah telah kisahkan dalam Al-Qur'an. Intinya kaum ini meskipun mereka beriman kepada Nabi Musa, ketika mereka mengingkari tidak beriman kepada Nabi Isa, maka mereka dianggap tidak beriman. Mereka dianggap telah mendustakan seluruh rasul. Karena kaidah kita mengkufuri satu orang nabi atau rasul sama dengan mengkufuri seluruh nabi dan rasul. Demikian juga ada suatu kaum yang sebaliknya, yang mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dianggap tidak beriman kepada para rasul. Karena kalau kufur kepada seorang rasul sama seperti kufur kepada seluruh rasul. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia tidak beriman kepada seluruh nabi. Pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Nabi Musa. Pada hakikatnya tidak beriman kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena setiap nabi pasti mengabarkan akan adanya nabi terakhir. Dalam Taurat telah dikabarkan akan ada nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Injil juga telah dikabarkan akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka telah kufur kepada seluruh nabi dan rasul, termasuk kufur kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Taib, siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas lebih dalam tentang para nabi dan para rasul ya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, lihat pada bagan. Poin yang pertama, bahwasanya yang perlu diingat, para nabi dan rasul tersebut adalah manusia, mereka bukan Tuhan. Jadi sehingga mereka tidak boleh disembah. Hanya saja mereka diberi wahyu, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana basyarun, ya, mithlukum, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian." Kata Nabi SAW, "Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, jika aku lupa maka ingatkan aku." Allah juga menyuruh Nabi untuk menyampaikan hal tersebut. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Bedanya aku diberi wahyu. Diberi wahyu, kalian tidak diberi wahyu, aku diberi wahyu. Apa isi wahyu tersebut? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya tidak Tuhan kalian yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nampak para nabi dan para rasul memiliki sifat-sifat manusia. Contoh, mereka lapar, mereka makan, mereka minum. Ya, Nabi Musa lapar, Nabi Musa makan, Nabi Musa minum, Nabi Isa lapar, dia makan, dia minum. Nabi Muhammad SAW juga lapar dan dia makan dan dia minum, merasakan kelaparan. Itu sifat manusia, sifat manusia. Bagaimana mau dikatakan mereka Tuhan sementara mereka makan dan minum? Ya, makanya ketika ada sebagian orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ya, maka dan juga menyembah ibunya Maryam, maka Allah mengatakan kana ya'kulani ta'am. Kata Allah, bagaimana mereka berdua disembah sementara mereka berdua makan makanan. Kemudian di antaranya mereka sakit. Mereka pernah sakit, Nabi Muhammad SAW juga sakit. Kemudian mereka bahkan meninggal. Mereka meninggal dan Tuhan tidak boleh meninggal.
Ya, mereka bukan Tuhan, mereka meninggal. Nabi SAW kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kau akan mati dan mereka juga akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Artinya sebagaimana rasul-rasul sebelumnya meninggal dunia, Nabi Muhammad juga akan meninggal dunia. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya nabi-nabi bukan Tuhan. Karena mereka mati dan Tuhan tidak boleh mati. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, orang-orang pada heboh ketika itu. Sampai Umar ketika itu tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengingatkan kepada para sahabat, dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Kemudian Abu Bakar membawakan ayat-ayat yang menunjukkan Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Makanya akhirnya Rasulullah SAW dikubur karena statusnya dia sudah meninggal dunia. Di antara bukti Rasulullah SAW adalah manusia. Dia buang hajat. Terlalu banyak dalam hadis Rasulullah SAW buang hajat, minta didatangkan air, buang air kecil maupun buang air besar. Dan itu dalil bahwasanya dia adalah manusia sebagaimana manusia yang lainnya. Demikian juga di antaranya Nabi SAW tidur. Ya. Manusia Tuhan tidak boleh tidur. Kalau Tuhan tidur maka siapa yang mengatur alam semesta ini? Rasulullah SAW tidur sampai terkadang terdengar suara dengkur Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW dibangunkan karena ketiduran. Rasulullah SAW manusia, maka dia pun tidur. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah lupa dalam beberapa kali salat. Rasulullah SAW lupa sehingga Rasulullah SAW sujud sahwi. Kata Rasulullah SAW, innama ana basyarun ansa kama ansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Sungguhnya aku manusia, lupa seperti kalian. Jika aku lupa maka ingatkan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka nasiya. Adapun Allah, kata Allah, tidaklah Rabbmu lupa. Kemudian di antara dalil bahwasanya Nabi SAW adalah para nabi adalah manusia, mereka menikah dan mereka beranak pinak. Mereka menikah dan mereka beranak pinak. Mereka punya anak sebagaimana Nabi SAW punya anak. Sementara Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak punya istri dan tidak punya pasangan. Tapi Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Ya. Demikian juga Nabi terluka ketika perang Uhud. Rasulullah SAW sujjan Nabi SAW wa kusirat rubaiyatuhu. Rasulullah SAW wajahnya terluka dan gigi sirinya patah. Wajahnya berlumuran darah. Menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia. Oleh karenanya salah bagi orang-orang yang kemudian menyembah para nabi. Entah menyembah Nabi Musa, entah menyembah Uzair, ya, entah menyembah Nabi Isa alaihissalam, entah menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datang ke kuburan Nabi kemudian berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya itu beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tidak diperbolehkan karena yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi, para rasul, mereka orang termulia, tapi tidak boleh seorang beribadah kepada para nabi tersebut. Kemudian yang kedua, di antara konsekuensi dari para rasul adalah utusan Allah, mereka adalah maksum, mereka terjaga dari kesalahan karena mereka utusan Tuhan. Artinya apa? Kalau mereka salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka salah, mereka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi melakukan beberapa kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan kesalahan tersebut. Ya. Kalau ketika Nabi berijtihad, ya, kemudian melakukan suatu hal seperti Rasulullah SAW ketika berpaling dari Abdullah ibn Umi Maktum, ya, Allah tegur, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Allah tegur Nabi SAW. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya karena Nabi dan para Rasul terjaga dari kesalahan, ataupun kalau salah langsung ditegur, maka semua perkataan mereka dan semua perbuatan mereka adalah dalil yang harus kita ikuti. Dalil yang akan ikut. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka benarkan, maka itu pasti benar. Ya, karena mereka maksum. Sehingga semua perkataan, sehingga semua perbuatan dan pembenaran mereka adalah dalil. Ya, adalah hujjah untuk kita ikuti. Karena kalau mereka salah tidak akan dibiarkan. Pasti ditegur oleh Allah, akan diperbaiki. Ya. Dan ini hanya berlaku kepada para rasul. Adapun selain nabi dan rasul tidak ada yang maksum. Kita atau para ulama, ya, para ustadz, para dai, kalau kita salah, tidak ada yang tegur, tidak ada wahyu dari Allah menegur. Tidak ada Jibril turun menegur kamu salah, enggak ada. Sehingga kita ini tempatnya salah dan tempatnya benar, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu biqaulihi wa yurad.
illa sahibah hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya, boleh. Yang tidak boleh ditolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak boleh kita taklid buta kepada seorang pun, karena setiap orang selain Nabi dan Rasul pasti mungkin salah. Ya. Oleh karenanya di antara sifat yang berlebihan ekstrim, mengkultuskan yang berlebihan sehingga menganggap sebagian ulama tidak mungkin salah. Ini salah. Berarti kalau kita menganggap sebagian ulama tidak mungkin salah, kita mengangkat derajatnya seperti derajat para nabi. Ini tidak diperbolehkan. Setiap orang boleh benar, boleh salah. Kemudian di antara perkara yang perlu kita ketahui juga, ya, bahwasanya telah kita sebutkan kenabian atau kerasulan adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Nabi Muhammad SAW menjadi seorang rasul. Allah memilih Nabi Isa menjadi seorang nabi ketika masih kecil bisa berbicara. Allah memilih Nabi Yahya, ya, diangkat menjadi seorang nabi. Allah memilih Nabi Yusuf yang masih remaja kemudian diangkat menjadi nabi, ya. Mereka nabi-nabi ini tidak pernah berniat untuk menjadi nabi, enggak pernah. Tidak pernah kemudian mereka berusaha untuk menjadi seorang nabi, tidak pernah, tapi mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada orang-orang yang berpendapat bahwasanya kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Seperti pendapat sebagian orang-orang yang ekstrim dalam masalah filsafat. Sebagian mereka seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi berpendapat bahwasanya kenabian bisa diperoleh dengan berusaha, dengan melatih diri, dengan melaparkan diri, kemudian sampai perenungan-perenungan sampai derajat tinggi, kemudian bisa berubah menjadi seorang nabi. Ini tidak benar. Karena kalau kenabian bisa diperoleh, maka pintu kenabian tidak akan berhenti. Padahal kita tahu nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang bisa jadi nabi, maka akan ada nabi-nabi terus. Ya. Yang benar bahwasanya kenabian bukan usaha seseorang, tapi Allah yang memilih. Allahu yastafi. Allah memilih di antara para manusia yang menjadi rasul, bukan usaha seseorang untuk menjadi rasul. Kemudian yang perlu kita ingat juga tentang tingkatan rasul, nabi dan wali. Ini perkara yang urgen bahwasanya sungguhnya para nabi, ya, tingkatan yang paling tinggi adalah para rasul. Perhatikan di bagian para rasul, setelah itu para nabi. Setelah itu para nabi, baru kemudian para wali, ya. Para wali ini ada syuhada, ada siddiqin, kemudian syuhada, kemudian sholihin, ya. Perhatikan, ini kedudukan. Jadi yang paling tinggi adalah para rasul. Para rasul lebih mulia daripada para nabi, ya. Para rasul, ya, diberi wahyu oleh Allah, diberikan kitab suci oleh Allah, dan mereka diutus kepada orang yang membangkang. Para nabi, mereka dapat wahyu, tapi mereka tidak seperti para rasul. Mungkin mereka tidak memiliki kitab suci khusus, mungkin mereka tidak diutus kepada kaum yang membangkang. Intinya, para rasul lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi, kemudian setelah para nabi, kemudian baru para wali. Dan para wali, mereka tidak jadi mulia kecuali karena mereka mengikuti para nabi, mereka mengikuti. Kalau mereka tidak mengikuti para nabi, mereka tidak akan bisa menjadi seorang wali. Jadi mereka meraih kewalian, menjadi orang baik, menjadi orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah karena mereka mengikuti para nabi. Maka tidak benar pernyataan bahwasanya para wali lebih tinggi dari para nabi. Ini tidak boleh. Ada sebagian orang yang menyimpang, yang menganggap bahwasanya para wali lebih tinggi daripada para nabi dengan berbagai macam argumentasi yang mereka sampaikan. Itu tidak benar, ya. Karena yang benar para rasul yang paling mulia, kemudian para nabi, baru para wali. Para wali kedudukannya masih di bawah para nabi. Mereka adalah manusia biasa, mereka tidak maksum dan mereka mungkin salah dan mereka hanyalah mengikuti para nabi dan mereka tidak menjadi wali kecuali mengikuti ajaran para nabi. Kalau mereka keluar dari ajaran para nabi, mereka bukan wali Allah tapi mereka adalah wali syaitan. Di akhir keimanan kepada para rasul, ketika kita tahu bahwasanya para rasul utusan Allah, di antaranya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, maka kita harus menerima segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang Rasulullah SAW perintahkan, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Ya, jangan kita ragu-ragu untuk mengikuti petunjuk para rasul dan meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.